Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya, nama saya Mizu Fauzil Adim dari kelas TI 23B2 dari program studi Teknik Informatika yang dimana saya di sini ingin menuntaskan tugas dari mata kuliah basis data, yaitu membahas tentang selection data pada DBML menggunakan Oracle Apex. Langsung saja kita ke materi. Saya jelaskan secara singkat dulu apa sih DBML. DBML atau DML atau Data Manipulation Language merupakan kumpulan perintah query yang digunakan untuk memanipulasi data dalam tabel, seperti menambah, merubah, atau menghapus data. Nah, perintah ini tidak terkait dengan struktur atau metadata dari objek-objek yang berada pada tabel-tabel database. Kemudian, perintah atau statement pada DML itu ada 4. Ada menambahkan, memodifikasi, menghapus, dan menyajikan. Ada select, ada insert, ada update, ada delete, dan ada merge. Nah, kita langsung masuk ke kalimatnya. Kita masukkan kalimat select from jabatan. Nanti akan muncul kolom yang dimana ada ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok, dan tunjangan jabatan. Di sini kita select, copy, kita pindah ke SQL comment, sini kita paste, kita copy paste, kita select, kita run. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Ada ID jabatan, nama jabatan, gaji pokok, dan tunjangan jabatan. Dari general manager sampai staff, sampai yang paling bawah. Kemudian, menampilkan kolom tertentu. Select ID jabatan, nama jabatan. Di sini akan menampilkan yang di mana ada ID jabatan dan nama jabatan saja. Di sini kita select, kita copy paste dari sini. Kita pindah ke SQL comment. Kita select, kemudian kita run. Nah, nanti sini akan muncul ID jabatan dan nama jabatan. General Manager ID-nya GMR, Manager ID-nya MGR, Supervisor ID-nya SPV, Operator ID-nya OPR, Director ID-nya DIR, Foreman ID-nya FRM, dan Leader ID-nya LDR, dan seterusnya. Kemudian, selanjutnya, kita akan menyajikan informasi melibatkan operator aritmatika, yaitu yang dimana di sini kita akan menambahkan gaji pokok dan tunjangan pokok. General Manager, dari General Manager sampai ke operator. Di sini kita akan select. Perintahnya adalah ini, kita select, kita pindah ke SQL. Di sini kita select. Nah, nanti akan muncul di sini General Manager. Gaji pokoknya adalah 50 juta. Tunjangannya adalah 5 juta. Di sini ditambahkan gaji pokok ditambah tunjangan jabatan, yaitu 55 juta. Manajer gaji pokoknya 30 juta, tunjangannya 3 juta. Totalnya jadi 33 juta. Dan seterusnya sampai ke staff. Staff gajinya 8 juta, tunjangannya 8 juta. Ini 8 juta, tunjangannya 800 ribu. Tunjangannya 800 ribu, maaf. Jadi totalnya itu 8 juta 800. Kemudian, perintah selanjutnya, di sini ada kolom alias. Nah, penggunaan kolom alias akan menggantikan nama kolom heading pada hasil seleksi. Cara mendefinisikan kolom alias sama dengan ditulis langsung setelah nama kolom atau setelah keyword as. Berguna jika terdapat operator aritmatika pada penyajian informasi. Jika kolom alias menggunakan karakter khusus atau case sensitif,
maka kolom alias harus diapit menggunakan kutip double quote. Nah, seperti ini di kolom alias as tunjangan. Nah, sini kita akan select. Kalau kita select, kita jalankan kalimat perintah ini, dia akan menampilkan hasil seperti ini, jabatan dan tunjangan. Kalau misalkan kita select nama jabatan, kita alias jabatan, gaji pokok, nanti akan sama seperti ini. Kita coba di scale. Kita run. Nah, muncul jabatan atau alias jabatan. Nama jabatan, alias jabatan, tunjangan jabatan, alias tunjangan. Nanti akan muncul di sini yang tadi di sini yang kita tanah ini nama jabatan, munculnya nama jabatan. Di sini itu aliasnya adalah jabatan, nanti akan muncul juga jabatan di sini. Sama saja karena ini alias saja. Jadi akan muncul jabatan dan tunjangan. Sama ya. Baik, selanjutnya kita sama saja. Kita pakai tanda petik. Kalau misalkan kita pakai tanda petik, di sini kita copy ini, kita pakai tanda petik. Kita paste, kita select, kita run. Nah, gaji pokok atau annual salary. Jabatan alias jabatan. Sini akan muncul general manager. Gaji pokoknya sekian sampai ke staff. Kemudian selanjutnya, perintah selanjutnya yaitu operator perangkai. Concatenation. Operator perangkai digunakan menyambungkan suatu kolom dengan string atau dengan kolom lain. Notasi yang digunakan adalah dua garis tegak. Select nama karyawan, ID departemen as karyawan, from karyawan. Jadi kita akan select. Nanti akan muncul seperti ini. Rahmat SLL, Andre SLL, Wahyu PPC, Hasan MKT. Nah, nanti kita coba dulu yang ini. Kita run. Nah, nanti akan muncul Rahmat SLL, Wahyu PPC, Hasan MKT, Andre SLL. Kalau misalkan kita pakai perintah yang ini akan memunculkan kalimat atau tabel seperti ini. Karyawan plus jabatannya juga. Kalau ini kan hanya untuk karyawan saja. Nah, kalau misalkan kita gabungkan di sini dengan jabatan, nanti akan muncul seperti ini. Rahmat is a staff, Andre is a assistant manager, Wahyu is a supervisor, Hasan is a director. Jadi udah kita copy, kita masuk ke sini, coba kita jalankan apakah dia jalan, kita run. Nah, di sini kalau tadi ini kan terbagi menjadi, di sini tadi kita hanya satu, gabung. Nah, kalau ini dia misah. Kalau ini kan gabung sama namanya. Kalau kita akan menggunakan ini akan misah. Rahmat is a STL, Wahyu is a supervisor, Hasan is a director, dan Andri is a assistant manager. Menghilangkan duplikasi data atau informasi yang dihasilkan dari statement select memungkinkan adanya duplikasi. Contoh, di sini ya, ID departemen. ID departemen di sini perintahnya select ID departemen from karyawan. Nah, di sini kan ada yang sama nih. ID departemen SLL, nah di bawahnya SLL lagi. Baru PPC, baru di bawahnya MKT. Kita coba kita jalankan. Nah, di sini kita coba jalankan. Nah, ini ada yang double nih. SLL dan SLL yang bawah. Coba kita jalankan perintah yang satunya. Kita jalankan yang kita memakai kalimat untuk menghilangkan duplikasi, kita gunakan kalimat distinct ya. Kita copy, kita run di sini. Nah, ini kita select, kita run. Nah, baru hilang teman-teman. Di sini untuk menghilangkan duplikasi kita memakai perintah distinct. Nah, selanjutnya membatasi baris data. Nah, keseluruhan baris data pada tabel karyawan
dibatasi. Yaitu yang dimana ada ID karyawan, ada jarak, ada nama karyawan, dan ID departemen. Kita coba jalankan di SQL. Kita jalankan, kita run. Nah, ada kolomnya. Kalau tadi kan, nah ini sekarang dibatasi. ID karyawan 010 30 1657. Nama karyawan Rahmat dibatasi. Kemudian kalau kita masukkan perintah yang satunya lagi, yang ID karyawan, yang ID departemen SLL, itu hanya menampilkan tabel yang ID departemennya SLL. Nah, di sini ada penjelasan. Untuk membatasi baris data yang diseleksi digunakan klausa where dengan menambahkan kondisi yang harus dipenuhi. Klausa where dituliskan setelah klausa from untuk menyeleksi data atau informasi pada tabel karyawan yang memiliki ID departemen SLL. Nah, basis data pada tabel karyawan yang memiliki ID departemen SLL. Ini akan mencari lebih cepat ID departemen SLL. Nah, ini kan kita ada PPC dan MKT. Nah, untuk mencari ID departemen SLL saja, kita, belum ke copy teman-teman. Kita memakai perintah ini. Nah, SLL. Kalau misalkan kita ingin mencari yang PPC juga bisa, kita tinggal masukkan khusus kalimat khususnya di sini. Ini kita run, ini akan muncul SLL saja. Oh, error. Nah, intinya nih, kita ganti menjadi petik. Nah, baru bisa. Kita run. Nah, muncul. Ini untuk mencari lebih cepat ID departemen SLL. Coba kita ganti jadi PPC. PPC. Bentar, ini kalimat besar. Nah, kita run. Ini akan menampilkan ID departemen PPC saja. Wahyu, agar lebih cepat. Nah, kemudian, perintah selanjutnya yaitu operator pembanding. Nah, kondisi yang diisyaratkan pada klausa where dapat mengandung operator pembanding, yaitu sama dengan, lebih dari, lebih besar dari, lebih besar sama dengan, kurang dari, sama dengan, tidak sama dengan, di antara dua nilai atau between and, inklusif, in mencocokkan nilai pada sebuah list, like mencocokkan karakter pada bulan tertentu, is null pengecekan null value. Nah, di sini penggunaan operator pembanding. Contoh, menampilkan nama jabatan, gaji pokok pada tabel jabatan, di mana gaji pokok lebih dari sama dengan 10 juta. 10 juta ya teman-teman. Oh, 100 juta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 juta. Di sini kita select. Kita select, kita jalankan di sini. Apakah jalan? Nah, nama jabatan general manager itu adalah 50 juta. Manajer 30 juta. Supervisor 10 juta. Nah, direktur 100 juta. Asisten manajer 15 juta. Ini untuk mencari gaji pokok lebih dari 10 juta. Kemudian perintah selanjutnya adalah gaji pokok kurang dari 10 juta. Untuk mencari kurang dari 10 juta. Di sini kita tinggal sama saja perintahnya. Ini kita select. Ini kita select. Sebenarnya select dari sini aja teman-teman. Kita sini from. Ini kita hapus. Kita run. Nah, nanti akan memunculkan hasil gaji pokok yang kurang dari 10 juta.
Itu ada operator, foreman, leader, dan staff. Yang dimana gaji masing-masing dari nama jabatan itu adalah dari 4.400.000, 7.500.000, 6.500.000 sampai 800 sampai 8 juta. Kemudian perintah selanjutnya adalah penggunaan operator pembanding between lower limit, upper limit. Nah, di sini kita kan operator between digunakan untuk menyajikan record yang memenuhi nilai antara range. Contoh menampilkan nama jabatan dan gaji pokok pada tabel karyawan, di mana 7.500.000 kurang dari gaji pokok kurang dari 2.500.000. Di sini kita akan masukkan. Kita run. Nah, di sini nama jabatan gaji pokok between 7.500.000 and 2.500.000. Di sini ada, sini langsung muncul nama jabatan, supervisor 10 juta, foreman 7.500.000, assistant manager 15 juta, staff 8 juta. Di antara 2 juta sampai 2.500.000 sampai 7.500.000. Paling besar itu ada 7.500.000 sampai dengan 7.500.000. Kemudian perintah selanjutnya, perintah yang terakhir yang saya akan bahas di sini adalah penggunaan operator pembanding. Operator in digunakan untuk menampilkan record yang memenuhi nilai pada list. Contoh, menampilkan ID karyawan, nama karyawan, ID departemen pada tabel karyawan, di mana ID departemen adalah SLL atau MKT. Kita mencari ID departemen, kita mencari ID karyawan, nama karyawan menggunakan pada tabel karyawan, di mana ID departemen adalah SLL atau MKT. Di sini kita select, kita akan mencari nama dari ID departemen ya. Nah, ini bakalan error karena ini bukan petik. Ini harus saya petik, di sini harus saya petik juga. Di sini harus saya petik, ini juga petik. Nah, kita bisa jalankan. Kita run. Nah, di sini akan muncul SLL dan MKT. Di sini Rahmat dan Andre harusnya bukan SLL. Ya, ini SLL. Nah, di sini muncul Rahmat SLL, Hasan MKT, Andre SLL. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai data manipulation language atau DML. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada salah kata atau salah ucap, saya mohon maaf. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.